Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, di video ini gue akan menceritakan film yang berjudul Sun tahun 2021. Ini sedikit menjijikan sih, jangan kalian nonton video ini sambil makan. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Dan jangan lupa pasang earphone kalian. Kala itu ada seorang wanita yang sedang mengendarai sebuah mobil. Di kondisi malam yang hujan lebat, ternyata wanita itu sedang hamil dan akan melahirkan bayi yang dikandungnya. Karena sudah mulai terasa sakit, akhirnya dia melahirkan bayinya itu di dalam mobil. Tapi untunglah, bayi dan ibunya itu selamat, walaupun dia melahirkan bayi tersebut tanpa bantuan medis. Beberapa tahun kemudian, dia adalah Anna Hansen, dan anak kecil itu dia bernama David. Dan Susan adalah tetangga baik Anna. Di pagi itu, Anna akan mengantarkan David ke sekolah. Diketahui kalau David adalah anaknya Anna di malam itu yang terlahir di sebuah mobil. Anna berprofesi sebagai guru TK. Dan di paruh waktu, dia juga mengikuti studi kuliah dan terkadang pulang sampai malam. Yang membuat David harus dititipkan kepada Susan tetangganya itu. Anna adalah wanita cantik dan pekerja keras. Walaupun Anna harus menjadi tulang punggung, merawat dan membesarkan David sendirian. Sampai di sini belum diketahui siapa ayah atau suami Anna ada di mana. Mereka hidup berdua di rumah itu. Hingga beberapa saat kemudian, saat Anna habis menidurkan David, Anna mendengar ada suara yang Anna kira itu adalah tingkah laku usilnya David. Anna menyuruh David untuk masuk ke kamarnya, namun tidak ada jawaban dari David. Anna pun melihat keadaan David di kamarnya itu. Namun saat pintu kamar David dibuka, terlihat ada banyak orang-orang di kamar David. Dan entah siapa orang-orang itu, namun pintu kamar itu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Anna pun mulai panik dan menggedor-gedor pintu kamar David. Anna keluar dari rumah dan meminta pertolongan kepada Susan, tetangga rumahnya itu. Anna meminta tolong kepada Susan untuk segera menghubungi polisi. Anna kembali ke rumahnya dan membawa pisau. Kini pintu kamar David sudah terbuka. Saat masuk ke kamar David, yang terlihat hanya David saja yang sedang tertidur dan tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Tak lama kemudian, datanglah polisi dan memeriksa rumah Anna. Polisi tidak menemukan jejak orang yang masuk ke rumah itu dan tidak ada pintu atau jendela yang rusak. Walaupun Anna menjelaskan kejadian itu dalam keadaan sadar dan normal, namun polisi itu menganggap Anna hanya bermimpi saja karena memang tidak ada bukti ataupun jejak. Tapi polisi itu yang bernama Paul tetap akan menjaga dan mengawasi rumah Anna. Lanjut cerita, Paul, polisi itu kini menemani Anna dan mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Di sini Paul sedikit percaya atas kejadian malam itu. Di malam harinya, saat Anna sedang tertidur, dia terbangun karena mimpi aneh. Tepat di malam itu juga, Paul yang sedang patroli di rumahnya Anna mengetuk rumah Anna dan memastikan semuanya baik-baik saja. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba David keluar dari kamarnya dan langsung memuntahkan darah. Mereka langsung membawa David ke rumah sakit. Saat sedang diperiksa oleh dokter, David langsung memberontak seperti orang kerasukan. Lalu dokter menjelaskan kepada Anna kalau medis tidak menemukan penyakit apa yang diderita oleh David. Kini Anna menemani David yang masih terbaring tak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian, David tersadar dan terlihat David sudah berlumuran darah. Anna meminta tolong kepada suster dan dokter di rumah sakit tersebut. Dan kini David pun sembuh dan kembali normal. Kebahagiaan pun terlihat di wajah Anna. Dan Paul yang setia menemani Anna di kondisi sulitnya. Sepertinya benih cinta mulai tumbuh di antara mereka berdua. Saat mereka sedang asik bermesraan, terdengar teriakan David di dalam kamar. Anna bersama Paul langsung memeriksa ke kamar David. Kini David kembali dirawat di rumah sakit. Anna kini mulai jujur kepada Paul tentang apa yang terjadi kepada Anna dan David. Kalau ternyata Anna dibesarkan dan hidup di lingkungan keluarga penyembah Lucifer atau iblis. Dia kabur dari rumah orang tuanya 8 tahun yang lalu. Dan orang-orang yang ada di dalam kamar David waktu itu adalah roh gentayangan penyembah iblis.
Namun tiba-tiba datanglah dokter memanggil Anna. Saat Anna sedang menemani David di rumah sakit, Anna mendengar pembicaraan dokter itu kepada penjaga dan suster. Anna yang curiga langsung melihat jendela rumah sakit itu dan terlihat ada mobil dan 2 orang yang akan datang. Anna yang sudah tahu ada yang tidak beres langsung bergegas dan membawa David keluar dari rumah sakit tersebut. Anna membawa David ke rumah Susan dan menitipkannya di sana. Sedangkan Anna pulang ke rumahnya dahulu untuk berkemas dan mengambil barang-barang penting yang akan dibawanya untuk kabur dari daerah tersebut. Saat Anna kembali ke rumah Susan, ternyata rumah itu sudah terkunci. Anna melihat dari jendela dan melihat kalau di sana sudah berantakan. Anna yang mulai takut, kini dia masuk lewat pintu belakang rumah Susan sambil membawa pisau. Dan saat dia masuk, terlihat David sedang menggerogoti tubuhnya Susan. Dan David berkata, "Aku sekarang lebih sehat, Bu." Anna langsung membawa David ke kamar mandi, lalu membersihkan darah dan sisa tubuh Susan yang berserakan. Anna yang tahu kalau David dirasuki roh jahat. Anna lalu bergegas keluar dari rumah itu lalu pergi. Anna menginap di sebuah motel dan terlihat David kini lebih baik dan sehat setelah dia memakan tubuhnya Susan. Di keesokan paginya, Anna melanjutkan perjalanan. Dia menuju ke tempat teman kecilnya dahulu dan mungkin di sana temannya dia dapat menolongnya. Selang beberapa lama, akhirnya dia pun sampai ke tempat rumah di mana temannya Anna tinggal. Dia adalah Jimmy. Jimmy adalah teman kecilnya Anna dan dia juga ikut dalam anggota sekte penyembah iblis. Namun, keadaan Jimmy sudah mulai sakit karena terlalu banyak konsumsi obat-obatan. Anna mencari petunjuk kepada Jimmy untuk menghentikan dan terhindar dari teror sekte tersebut. Namun Anna tak sadar kalau sebenarnya dialah yang menyebabkan iblis itu bangkit dari neraka. Dan Anna sendirilah yang bisa menghentikan iblis tersebut. Karena hanya Anna yang diajarkan ilmu iblis tersebut oleh ayahnya itu. Dan yang sebenarnya Anna disetubuhi oleh iblis Tarot sampai dengan Anna hamil dan melahirkan David. Kini Anna teringat kejadian itu semua dan yang terjadi kepada David adalah ulah para iblis yang memburu Anna. Karena Anna tadinya adalah persembahan untuk iblis, namun karena sang ayah mengajarkan ilmu hitam kepada Anna, yang akhirnya Anna tidak dapat disentuh oleh iblis dan Davidlah yang menjadi sasarannya para iblis. Lanjut cerita, kini Anna dan David kembali ke motel itu. Saat Anna sedang menidurkan David, tiba-tiba David kambuh kembali dan berteriak meminta makan. Anna kini mulai kebingungan karena David kini seperti zombie yang hanya memakan daging manusia saja. Di tengah kebuntuan, Anna keluar dari motel itu dan melihat ada seorang pria yang sedang duduk sendirian. Anna menghampirinya dan menawarkan diri untuk tidur bareng bersamanya. Jelas saja pria itu mau tanpa pikir panjang dan masuk ke dalam motel bersama Anna. Dan saat pria itu sudah telanjang bulat, tiba-tiba datanglah David dan langsung menerkam pria tersebut. David layaknya harimau yang sedang kelaparan. Beberapa saat kemudian, David kembali normal dan seperti anak-anak pada umumnya. Setelah makan lalu nonton kartun. Kini Anna membersihkan sisa tubuh pria itu yang telah dimakan David, lalu membuangnya. Di lain sisi, Paul dan teman polisi lainnya yang mencari Anna menemukan mayat Jimmy yang sudah mati. Paul juga mencari petunjuk di rumah itu untuk menemukan Anna. Lanjut cerita, kini Anna pergi bersama David ke sebuah rumah yang dimana itu adalah rumah terdahulu Anna bersama orang tuanya. Dan terdapati, rumah itu sudah tak berpenghuni lagi. Anna masih teringat bayangannya terdahulu di rumah tersebut. Lalu ia membawa David ke rumah tersebut dan Anna kini sedang memanggil iblis Astaroth. Dan Astaroth itu sendiri adalah bawahannya Lucifer, pangeran para iblis. Dan meminta untuk menyembuhkan anaknya itu. Anna mengancam kalau iblis itu tidak muncul, dia akan membunuh anaknya sendiri. Nah, di sini diketahui kalau Astaroth itu sendiri adalah ayahnya Anna yang memperkosa Anna dan melahirkan David. Ayahnya memperkosa anak itu adalah salah satu ritual khususnya untuk persembahan kepada iblis. Dan tak lama muncullah iblis itu tepat di belakang Anna.
Tiba-tiba Paul datang mencoba menenangkan Anna yang sedang memegang pisau. Jelas kedatangan Paul bersama teman polisnya itu mengganggu ritual Anna yang memanggil tarot iblis itu. Dan ternyata kini Paul mengetahui masa kelam Anna sewaktu masa kecilnya dan akan mencoba membantu Anna. Namun karena sudah terlambat, kini Anna akan membunuh David, anaknya sendiri itu. Saat akan menusukkan pisau kepada David, Anna langsung ditembak tepat di kepala oleh Paul yang membuat Anna mati seketika di tempat itu. Selang beberapa waktu, kini David terbaring di rumah sakit bersama Paul yang akan menjaganya. Dan ternyata kebaikan Paul dan pendekatan Paul kepada Anna selama ini mempunyai maksud tertentu. Paul sendiri adalah budak penyembah iblis, dan Paul juga mempertemukan David dengan ayahnya itu yang tak lain adalah Astaroth yang adalah seorang iblis. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Sun 2021. Kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video alur cerita film lainnya yang lebih seram lagi. Salam dari saya.